Baik, kita mulai ya Bunda Kinan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Sejak Qotmil terakhir di bulan Ramadan baru ketemu lagi, jadi masih bisa saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, baik atas nama pribadi maupun atas nama Yaspa. Barangkali dalam membawakan acara saya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Begitu juga kepada Yaspa, mohon maaf. Ami atas nama Yaspa. Sama-sama. Baiklah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita telah memasuki Qotmil Quran yang ke-40. Baik, kita menyapa dulu Ustadz kita yang kami hormati, guru kita yang senantiasa mengajak kita untuk kebaikan, memberikan banyak ilmu dan keistiqomahan, Bapak Haji Dr. Nasruddin Khalid MAG. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah, khair insyaallah. Bapak Ibu sehat semua insyaallah. Ya. Yang saya hormati koordinator Tadabbur Quran kita, Ibu Hajah Tati Muzaini. Sehat Bu Hajah Tati ya. Bu Hajah Tati mikrofonnya udah di on? Dah baru di on lagi. Senantiasa sehat ya Bu ya, ceria. Ya, ya, sibuk mengkoordinir ya persiapan. Yang saya hormati juga para ketua kelompok, Ibu-Ibu Haja ketua kelompok dari 1 sampai 15 dengan tidak menghormati rasa hormat saya. Mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Semoga semuanya sehat walafiat selalu. Lalu yang saya hormati host kita yang senantiasa membersamai kita, Bunda Kinan. Terima kasih. Sama Bunda Ambar. Dan yang saya hormati Bapak-bapak Ibu semua, para pencipta Al-Quran yang alhamdulillah selalu istiqomah mengikuti acara Tadabbur Quran dan Qotmil Quran hingga ke-40 ini. Alhamdulillah. Kita awali dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena ridho dan kuasanya kita dipertemukan dalam acara Qotmil Quran dan Tadabbur Quran sore hari ini. Alhamdulillah. Dan tak lupa salam dan salawat selalu kita curahkan buat junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hambanya yang mengikuti sunnahnya dan kelak mendapat syafaat yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, saya izin membacakan susunan acara, yaitu nanti setelah ini adalah sambutan Ketua Koordinator Tadabbur Quran, lalu pembacaan Al-Quran bersama halaman terakhir dari juz yang dibaca, lalu pembacaan zikir petang bersama, lalu pembacaan Al-Quran bersama, jeda Tadabbur Quran, jeda 2, doa Qotmil Quran, lalu penutup. Baiklah, kita minta kepada Ibu Hajah Tati Muzaini untuk memberikan sambutan sebagai koordinator Tadabbur Quran. Silakan Ibu Hajah Tati. Terima kasih Bu Ambar. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wasahbihi wala. Bapak, Ibu, Majelis Jumat yang dirahmati Allah, terima kasih untuk kehadirannya pada petang hari ini untuk sama-sama melaksanakan khataman dan Tadabbur Quran yang ke-40. Alhamdulillah. Sebagai koordinator dari manajemen
Tadabbur Quran, kami secara khusus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para ketua kelompok dan para petugas acara, yaitu Ibu Nismah Awang dari kelompok Al-Karim, Ibu Tri Lasmanawati kelompok Al-Azim, Ibu Neneng Lesmana kelompok Al-Hakim, Ibu Siti Zubaidah kelompok Al-Majid, Ibu Muji Hartati kelompok Al-Furqon, Ibu Nia Atmaja kelompok Al-Zikr, Ibu Ipe kelompok Al-Huda, Ibu Rini Suwardi kelompok Ar-Rahmah, Ibu Mercy Emilia kelompok Ashifa. Yang ke-10 adalah Ibu Lestari dari kelompok Al-Malik, Ibu Ambar Trimartini kelompok Anur, Ibu Kinana kelompok Al-Bayan, kemudian yang kelompok ke-13 dan 14 di bawah koordinator Ibu Rina Sri Parjini, dan yang terakhir yang ke-15 di bawah pimpinan Ibu Inong Yuliati, Ketua Kelompok Al-Fatah. Terima kasih banyak juga disampaikan kepada Ustadz Hendra Surahman, Ustazah Rini Suwardi, tentu saja kepada Ibu Ambar Trimartini, dan Bunda Kinana sebagai host selalu pada acara-acara Yaswa ini. Di atas semuanya tentu saja terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan untuk guru kita Kiai Haji Nasiruddin Khalid, yang berkat bimbingannya lah kita dapat berjumpa di acara yang penuh berkah ini. Saya juga ingin mengapresiasi kepada beliau-beliau yang telah menghatamkan Al-Quran secara mandiri 30 juz, bahkan ada juga tentunya yang lebih dari 30 juz dalam kurun waktu Khatmil Quran 39 sampai dengan 40 ini. Dari jangka waktu 1 bulan ini, dari kelompok 1 Al-Karim di bawah koordinator Ibu Nismah Awang, itu yang hatam Qurannya Ibu Mira, Ibu Nurul Huda, Ibu Tri Utami, Ibu Siti Nurjana, dan Ibu Azizah. Kemudian dari kelompok 15 Al-Fatah, Ibu Inong Yuliati sebagai koordinatornya. Yang hatam secara mandiri 30 juz adalah Ibu Gege Lisnawati, Ibu Yunita, Ibu Mamik, dan Ibu Rahayu. Kemudian dari kelompok 2 Al-Azim, di bawah koordinasi Ibu Tri Laksamanawati, Ibu Tri sendiri, kemudian Ibu Metia, Ibu Husni Farida, dan Ibu Rusniati. Dan dari kelompok 5 Al-Furqon di bawah koordinasinya Ibu Tatik adalah Ibu Eti Sa'yanti dan Ibu Tatik sendiri sebagai ketua kelompok. Kemudian juga dari kelompok 6 Al-Zikr di bawah koordinasinya Ibu Nia Atmaja adalah Ibu Dedeh Ida dan Ibu Nia ketua kelompoknya itu sendiri. Itu sementara yang dilaporkan kepada kami, dan tentu saja ada yang tidak melaporkan seperti contohnya Ibu Rina dari ketua kelompok 13 dan 14. Kami yakin kelompoknya itu memang selalu khataman mandiri, ada yang malah beberapa kali di dalam 1 bulan itu khatam 30 juz. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan dari koordinator kali ini. Saya kembalikan kembali mata acaranya kepada Ibu Ambar. Terima kasih, Baik, Ambar. terima kasih untuk sambutannya. Dan saya juga sebagai ketua kelompok Anur dalam hal ini juga menyampaikan bahwa dari kelompok kami itu bisa dibilang hampir semua anggota menghatamkan Quran secara mandiri. Hanya kami memilih untuk tidak melaporkan nama-namanya gitu, Bu. Oh, baik. Ya. Dan terima kasih juga untuk Bu Haja Tati Muzaini sebagai koordinator yang selalu sibuk mempersiapkan jelang acara ini. Terima kasih Bu Haja Tati. Terima kasih, Bu Ambar. Baik, selanjutnya adalah pembacaan Al-Quran bersama, halaman terakhir ya. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu, silakan dimulai. Bismillah. Silakan di-on-kan mikrofonnya Bapak Ibu. Ya.
Boleh speakernya dibuka ya, Bapak Ibu. Boleh kita baca bersama-sama di halaman terakhir yang sebagai tugas juz berapa dan Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة كيف نرد لك الأمثال فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إنك جعل لك خيرا من ذلك تجري من تحتها الأنهار ويجعلك سبحا بل كذبوا بالساعة فأعتدنا لمن كذب بالحسنى سعيرا ثم كان بعد ينقلب لها غير تصبرا وإذا هؤلاء السماء كانت طيبا فرجت هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم واحدا وادعوا كثيرا يدخل ذلك خير من قل بالذين ظلموا كانت لهم جزاء ومسيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين أنا وربك وعد مسمى يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أضلوا السبيل قالوا سبحانك ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم آباءهم حتى نسوا كانوا قوما تبدل كل ما تقولون وما تستطيعون صبرا ولا نصرا ومن يظلم منهم نذره عذابا كبيرا أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليحبون وينكرون وجعلنا بعضهم بعضا هذا الإسلام دليل ولا يؤمن بالله إنما ترميم بآخر كأنه جمالة صفر يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون لا يؤمنون لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين كان لكم كيد فاكرون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في وفواكه مما يشتهون واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا واشربوا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين فإذا قيل فأولئك يركعون ويل يومئذ للمكذبين وبأي حديث بعده
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul-azim. Alhamdulillah, membaca Al-Quran bersama telah selesai. Selanjutnya pembacaan zikir petang bersama oleh Ustadz Hendra Surahman. Kami persilakan Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz Hendra Surahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari jamaah sekalian kita berzikir di sore hari ini dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengijabah harapan dan cita-cita kita. Bu Haja Kinan dibantu untuk share screen-nya. Baik, Ustaz. Silakan, Ustaz. A'udzu billahi minasy Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر الله
اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. سبحان الله وبحمده 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 أستغفر الله 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 العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Walafu minkum, Ustaz, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bacaan zikir petang telah selesai. Mudah-mudahan dengan membaca zikir petang kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, beruntung di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah pembacaan Al-Quran dari surat At-Takatsur sampai dengan surat An-Nas oleh Ibu Rini Suwardi. Kami persilakan Bu Rini Suwardi. Baik, terima kasih Bunda Ambar. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Dr. Naziruddin Khalid MAG beserta Bapak Ibu Jamaah Khatmil Quran yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita lantunkan ayat suci Al-Quran mulai dari surah At-Takatsur sampai dengan surah An-Nas. Semoga Allah melimpahkan berkah dan ridhonya kepada kita semua dan mendapatkan syafaat Quran di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna jahim ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ibu Rini Suardi yang telah membacakan Al-Quran surat At-Takasur sampai Anas. Mudah-mudahan dengan membaca surat-surat pendek ini senantiasa hati kita tenang dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Selanjutnya adalah Bunda Kinan. Kita punya info apa ya, Bunda Kinan, untuk jamaah di sini? Silakan, Mbak. Ada apakah? Oh, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan di layar ini akan dilaksanakan umroh selama 10 hari, 2 kali Jumat ya di sana dengan biaya 29,5 juta. Itu termasuk tiket pesawat PP, manasik umroh, udah termasuk visa, ending bandara, dan 1 kamar 4 orang, bus di Saudi juga, lalu free asuransi perjalanan, air zam-zam, buku kenangan, dan perlengkapan. Hotelnya adalah Grand Masya. Wah, kurang lebih 500 meter ya Bapak Ibu dari Masjidil Haram ya. Lalu Dar An-Naim 250 meter. Wah, lebih dekat lagi ini. Dan juga ada Explore Madinah, lalu kepercetakan Al-Quran dan Museum Wahyu. Nah, silakan Bapak Ibu yang berminat, mudah-mudahan dimurahkan rezekinya untuk bisa mengikuti umroh. Bisa menghubungi atau tanya infonya ke 0818944668. Harganya termasuk murah itu Bapak Ibu, dengan fasilitas dan lokasi yang tidak jauh dari Masjidil Haram. Silakan ya Bapak Ibu. Insya Allah di akhir Juli. Ya. Oh, insya Allah dilaksanakan di kesempatan ini sampai akhir Juni ya Bunda Kinan ya. Insya Allah dilaksanakan di akhir Juli. Oh, dilaksanakan di akhir Juni. Silakan mengatur waktunya Bapak Ibu, ini dilaksanakannya akhir Juni. Ya Bunda Kinan, ada Iya. lagi? Cukup gitu. Cukup, makasih Bunda Kinan. Lalu selanjutnya adalah Tadabbur Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Haji Nasruddin Khalid MAG. Kami persilakan Pak Ustadz. Terima kasih, Mbak. Bapak Ibu yang kami muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. As-sadat was sayyidat, ahsanakumullahu hayatakum wa naharakum wa atala Allahu 'umurakum fi khairin wa afiyatin wa sihhatin wassalam. Bapak Ibu muliakan, selamat berjumpa kembali dalam program Yashfa bulanan kita, yakni program Khatmul Quran. Setelah 1 bulan kita tidak bersua, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di dalam program bulanan kita, dan tidak terasa subhanallah kita sudah melampaui pertemuan, atau pada hari ini kita sampai pada Khatmul Quran yang ke-40.
Berarti paling tidak sudah 40 bulan kita berkumpul via online Zoom seperti ini. Maka harapan kita semoga setiap pertemuannya dari awal sampai dengan kali ini tidak lain dan tidak bukan yang kita harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Allah balas berlipat ganda dengan apa yang kita lakukan. Setiap kali Jumat petang di pekan yang keempat setiap bulannya, kita bersama-sama meluangkan waktu, bersama-sama hadir di Zoom seperti ini untuk mengkhatamkan Al-Quran. Baik khatam Al-Quran yang sifatnya individual maupun khatmil Quran yang sifatnya adalah kelompok. Betapapun beratnya kita membaca Al-Quran, mentilawahkan Al-Quran, sesungguhnya pada beratnya apa yang kita lakukan, di balik semua kesulitan itu, kepayahan itu, ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan al-mahiru ma'al Quran, al-mahiru bil Quran ma'al kiramil bararah, walladhi yatata'ta, kata Rasulullah, orang-orang yang lancar, yang pandai membaca Al-Qur'annya, maka ia bersama para malaikat. Walladhi yatata'ta, adapun orang yang payah membacanya, sulit membacanya, terbata-bata membacanya, falahu ajrani, maka baginya 2 pahala. Pahala kesulitan, kepayahan yang dilakukannya, juga pahala membacanya. Hadirin yang kami muliakan, Yashfa bersama tim manajemen Khatmil Quran menyediakan dan mengajak bersama para ketua kelompok senantiasa mengingatkan Bapak Ibu semua yang tidak lain dan tidak bukan, apa yang kita lakukan sesungguhnya adalah hal yang akan menolong kita, apa yang akan membahagiakan kita. Bukankah kelak nanti, tadi sebagaimana disampaikan oleh para ustadzah kita di awal, ustadz dan ustadzah kita di awal tadi, bahwa Al-Quran yang kita baca, فَإِنَّهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, bahwa ia menjadi pemberi syafaat kita nanti di akhirat. Bukan saja di akhirat, Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam sebuah riwayat, nanti ketika kita sudah sampai ajal kita, wafat kita, diantar kita masuk ke liang lahat, bukankah Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita tadaruskan, Al-Quran yang kita tilawahkan, kelak dijelmakan menjadi sosok yang akan menemani kita di dalam alam kubur kita. Al-Quran itu berkata kepada malaikat, berkata pula kepada kita, ketika kita tidak mengenal siapakah sesungguhnya sosok yang berada di sekeliling kita, ketika dalam kesendirian kita di alam kubur kita, lalu Al-Quran itu mengatakan, aku dahulu adalah Al-Quran yang engkau baca. Di saat malam-malam engkau terbangun demi aku. Di saat kantukmu kau juga relakan untuk tidak tidur demi aku. Maka saat ini aku ingin membersamaimu, menyertaimu dalam kesendirianmu. Ketika malaikat Munkar dan Nakir mendatangi sosok mayit yang akan bertanya kepadanya tentang pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan yang disembahnya, tentang Nabi yang diikutinya, tentang imam, tentang pemimpin, tentang petunjuk kitab suci yang diikutinya, maka Al-Quran mengatakan kepada malaikat itu, wahai malaikat, wahai utusan Allah, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Tapi sesungguhnya si fulan ini dahulu, ia senantiasa membersamai aku, rela menyanyiakan tidurnya, menyanyiakan waktu untuk tidurnya demi aku. Maka laksanakan perintahmu, perintah Allah kepadamu, tetapi biarkanlah aku yang menjaga si fulan ini.
Subhanallah, begitu indahnya Al-Quran, begitu bermanfaatnya Al-Quran yang kita baca. Saat ini ketika kita masih hidup mungkin kita tidak menyadari. Kalau tidak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gambarkan kepada kita, kabarkan kepada kita, informasikan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa di masa depan, saat kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Kalaulah tidak Rasulullah kabarkan itu kepada kita, maka kita tidak tahu. Tetapi karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkannya kepada kita, maka tidak ada berita yang lebih sahih kecuali yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Nabi kita menggambarkan bagaimana Al-Quran berinteraksi dengan kita saat kita sudah tiada di muka bumi ini. Pantaslah di dalam doa-doa kita ketika khatmil Quran, atau anak-anak kita ketika dia khataman Al-Quran, maka salah satu bunyi doanya, Allah maj'alil Quran lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini di dunia untuk kami sebagai pendamping, sebagai teman. Wabil qabri munisa. Di alam kubur kami nanti kelak yang menghibur kami. Jadikan Al-Quran ya Allah di dalam alam kubur kami kelak menjadi menghibur kami. Wa fil akhirati syafi'ah. Di akhirat nanti kelak menjadi pemberi syafaat, pemberi pertolongan buat kita. Wa ilal jannati dalila. Al-Quran akan menuntun kita. Al-Quran akan memapah kita ke surganya Allah. Wa minan nari sitra wa hijaba. Dan dari jilatan api neraka ketika orang melangkah di atas sirat, Al-Quran yang akan membentengi kita. Al-Quran yang akan menaungi kita, melindungi kita, menjaga kita dari setiap jilatan api neraka, agar kita tidak terjerembab, terjerumus, terjatuh di jurang api neraka. Begitu indahnya Al-Quran. Bahkan kalau itu tadi rangkaian-rangkaian yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti peristiwanya adalah setelah matinya kita. Tapi sesungguhnya Al-Quran di dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita di dunia sebelum kematian kita, maka sesungguhnya Al-Quran itu menenteramkan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah akan hati ini akan menjadi tentram. Hati kita menjadi damai. Orang boleh jadi lari dari kegelisahan dengan cara mungkin datang ke tempat-tempat keramaian. Menghindarkan diri dari kesukaran hidup, kesukaran hatinya mungkin dengan minum. Sesungguhnya itu adalah pelarian yang fata morgana. Sesungguhnya itu adalah cara jalan keluar yang menipu. Ada cara menenteramkan batin dan hati kita. Al-Quran mengatakan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir, maka hati kita menjadi tentram. Dan sebaik-baik zikir itu, afdhalul dzikri ba'dal Qur'an. Seindah-indah, sebaik-baik, sebagus-bagus zikir setelah Al-Quran. Jadi Al-Quran terlebih dahulu. Barulah kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang kami muliakan. Setiap lafaz yang kita ucapkan, setiap kata yang kita tilawahkan, setiap ayat yang kita lantunkan, setiap surat yang kita baca, setiap juz yang kita lewati, setiap Al-Quran total yang kita hatamkan. Bukankah Rasulullah menjanjikan kepada kita setiap hurufnya adalah 10 kebaikan? Bayangkan, Bapak Ibu muliakan, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebut bahwa jumlah huruf di dalam Al-Quran itu 1.027.000.
betapa banyaknya huruf itu. Tetapi ketika kita hatamkan bukan hanya 1 juta itu akan didapatkan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. La aqulu alifun alif lam mim harfun, innama alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Yang tidak ku katakan bahwasanya alif lam itu 1 huruf, tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf, dan setiap hurufnya bi asyri amthaliha, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang muliakan, yang setiap bulannya kita bisa ikuti dalam program ini. Paling tidak kita seakan-akan memang dipaksa dalam kelompok kita untuk bisa menghatamkan 1 juz. Maka ketahuilah sesungguhnya yang kita baca 1 juz itu kelak nanti akan menolong kita. Bahkan orang-orang yang mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari kelak nanti di akhirat akan dilaporkan kepada Allah SWT orang-orang yang tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran waktu di dunia. Di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah SAW mengadukan orang-orang yang dulu di dunia tidak mengindahkan Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mentadaburi Al-Quran. Maka kemudian dilaporkan di hadapan Allah, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya umatku ini, ya Allah, orang-orang ini, ya Allah, dulu di dunia menjadikan Al-Quran sesuatu yang disingkirkan di dalam dari kehidupan. Maka Bapak muliakan, kami tentu saja berbahagia bisa bersama-sama Bapak Ibu semuanya. Dan tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ketua-ketua kelompok, wabil khusus kepada koordinator kita, Bunda Hajat Tati Muzaini, yang terus setiap bulan mengingatkan masing-masing kelompok. Meskipun barangkali tidak semuanya bergabung bersama kita di dalam Zoom kali ini, tapi yakinlah bahwa mereka, saudara kita, telah menghatamkan paling tidak juznya. Apalagi yang bisa menghatamkan 1 mushaf 30 juz dalam 1 bulan dan ikut berkhataman Quran pada setiap bulannya. Tentu alangkah bahagianya mereka. Tetapi kita yang tidak mampu menghatamkan 1 bulannya 1 mushaf Al-Quran, jangan berkecil hati. Bukankah Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, ayul a'mali afdal ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa ucapan Nabi? Jawaban atas pertanyaan itu, Nabi mengatakan, adwamuha wa in khalla. Kata Rasulullah SAW, yang amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang langgeng dilakukan meskipun dari sisi kuantitas amatlah sedikit. Kita membaca Al-Quran mungkin pagi 1 halaman, petang 1 halaman, tetapi terus rutin dilakukan. Lazim istiqamah kita tilawahkan. Maka itulah bentuk amalan yang dicintai oleh Allah. Syukur-syukur banyak, lembaran-lembaran, bahkan mungkin 1 hari 1 juz, subhanallah, tentu lebih banyak lagi pahala, kebaikan, balasan diterimanya. Tetapi jika tidak, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah bilang, kami tidak membebani kepada tiap orang sesuai kemampuannya. Maka jadikanlah membaca Al-Quran ini sesuatu yang menyenangkan hati kita, sesuatu yang dekat dengan kita, karena sesungguhnya iya, Al-Quran itu akan dekat dengan kita saat kita membutuhkannya kelak. Di dunia menjadi pelipur lara kita, penyejuk hati kita. Bahkan orang-orang yang terus membaca Al-Quran, semoga matanya kelak, mata yang dia baca itu justru akan menjadi sehat karenanya. Bapak yang muliakan, sekali lagi di pertemuan perdana setelah Lebaran kali ini, tentu Yashwa mengucapkan juga takabbalallah minna wa minkum jami'ah. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu, amalan ibadah puasanya, amalan ibadah qiyamul lailnya, amalan ibadah tilawahnya, sodakohnya, silaturahimnya, kan begitu?
dan segala amalan kebaikannya. Saya ingin mengucapkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Shihabuddin Ahmad bin Rajab Al-Hambali Al-Hambali yang kita kenal dengan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil Am Alal Wadhaif, apa kata beliau sebagai perenungan bagi kita semuanya. Apa kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali? Inna muawadata siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli siyami Ramadan. Fa inna Allah azza wa jalla idza taqabbala amal 'abdin waffaqahu li'amalin salih ba'dah. Apa makna yang kita coba dapat tangkap dari pesan Ibnu Rajab Al-Hambali ini? Kata beliau, sesungguhnya orang yang melanggengkan puasa sunnah setelah berakhirnya puasa Ramadan, maka sesungguhnya itu menjadi pertanda diterimanya puasa Ramadannya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata beliau lanjutannya, tanda bahwa Allah itu menerima amalan baik kita. Apa tandanya? Tandanya adalah Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk melanggengkan amal soleh itu setelahnya. Hadirin jamaah kami muliakan, mungkin di bulan Ramadan kita begitu nikmat karena suasananya memang begitu. Kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, mungkin di antara Bapak Ibu ada 2 kali, 3 kali, bahkan lebih daripada itu. Subhanallah, indahnya. Tetapi ketika Ramadan telah berusai, mungkin tidak bisa seperti itu. Karena mungkin suasananya sudah berbeda, aktivitasnya sudah berbeda. Tetapi camkan bahwasanya melanggengkan amalan itu setelahnya, setelah Ramadan, insya Allah itu menjadi pertanda diterimanya amalan kita. Bukan hanya siamnya. Kalau di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran begitu indah, begitu senang, begitu intens, sehingga berkali-kali khatam, maka di bulan Ramadan mungkin tidak seperti di bulan Ramadan. Tetapi melanggengkannya, itu kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, menjadi penanda diterimanya amalan kita. Kalau dia tilawah Quran kita. Begitu juga qiyamul lailnya. Kalau di bulan Ramadan mungkin kita melaksanakan tarawih sekian banyak rakaatnya, ditambah tahajudnya sekian banyak rakaatnya bersama witir. Maka di setelah Ramadan ini jangan tinggalkan qiyamul lail itu, Bapak Ibu yang muliakan. Saya menasihati diri saya pribadi. Meskipun kuantitasnya, jumlahnya mungkin tidak seperti Ramadan, tetapi jangan tinggalkan itu. Ketika kita tidak meninggalkan itu, dengan senang tetap kita melanggengkan itu, semoga itu seperti yang diucapkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, mudah-mudahan amaliyah qiyamul lail kita di Ramadan itu penanda diterima insyaallah amalan ibadah kita. Begitu yang lainnya, sedekahnya atau infaknya atau apapun. Di Ramadan begitu gencar kita membagi untuk iftar, berbagi dengan orang yang lemah. Maka di bulan-bulan Ramadan, meskipun kuantitasnya, jumlahnya dari sisi jumlah tidak sebanyak yang di bulan Ramadan, tetapi langgengnya kita dengan jumlah yang sedikit pun, insya Allah menjadi penanda bahwa infak kita, sedekah kita di bulan Ramadan, insya Allah itu diterima oleh Allah SWT. Dan kita analogkan dalam berbagai amalan yang lainnya. Sekali lagi, alhamdulillah Yashfa bersama tim manajemen merasa berbahagia bersama Bapak Ibu semuanya yang senantiasa meluangkan waktunya bisa hadir dalam kajian, entah kajian bulanan atau kajian pekanan dan sebagainya. Dan kami juga barangkali di antara jamaah ada yang baru bergabung, nanti Bunda Kinan bisa menyebutkan atau bisa memberitahukan nomor telepon yang bisa dihubungi agar saudara kita yang baru bergabung sekiranya berminat untuk terus bergabung, silakan bisa menyertakan dirinya, menginformasikan agar nanti bisa ditempatkan di kelompok-kelompok yang masih tersedia, agar setiap bulan dengan cara ada ini nih kita merasa termotivasi untuk ikut, untuk bisa khatam 1 juz paling tidak dalam 1 bulan.
Itu maksudnya. Wabil khusus kalau kita sudah merasa senang dan bisa menghatamkan 30 juz dalam 1 bulan. Tetapi kami merasa bahwa itu mungkin berat bagi sebagiannya, maka biarlah masing-masing menurut kemampuan kita, ya, ketersediaan waktu kita. Mungkin ada yang 2 bulan baru hatam, alhamdulillah. Mungkin ada 3 bulan baru hatam, alhamdulillah. Atau lebih daripada itu, syukuri bahwa kita masih diberikan kesempatan bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan di dunia, waktu wafat kita sampai di akhirat, Allah senantiasa bersamakan kita bersama kemuliaan Al-Quran, bersama Yashfa. Mari kita raih keberkahan Al-Quran. Demikian, usini wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kita mendapat banyak ilmu dari tadabbur Quran dari Ustadz kita. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya yang bermanfaat. Lalu selanjutnya adalah update kegiatan program Yasfa. Pak Ustadz ada yang ingin disampaikan? Silakan. Mudah-mudahan ada yang ingin ditampilkan. Kalau ada. Iya, tadi umrah sudah Ustadz. Mungkin update terakhir untuk Yasfa. Yang umrah sudah disampaikan. Iya, Baik, sudah ya. Jadi Bapak muliakan, biasanya program Yashfa ini ada program pekanan ya. Ada program, tapi nanti insya Allah programnya akan dimulai di bulan Mei. Ya, Iya, kajian online Yasfa ya Ustadz. Online ya, yang program online Yashfa ya. Boleh, saya tampilkan ya. Baik, boleh. Nanti yang silakan Bunda. Iya, umrah untuk Inana. Iya. Ini kajian online Yasfa. Itu baik. Ada beberapa kajian yang masih berlanjut ya. Kajian ada insya Allah kajian di pekanan kita, insya Allah. Lalu ada Yashfa Mengaji dan mengkaji ya. Oke, di setiap Jumat kedua ya, insya Allah. Lalu ada khutmil Quran dan tadabbur seperti ini setiap Jumat pekan keempat. Lalu ada kajian I'rabul Quran insya Allah di bulan Mei, di Kamis pertama kita akan mulai pagi jam berapa itu Bukinan? Jam 7.30 insya Allah. Lalu ada kajian kitab Al-Muyassar. Ini belum dirubah Ustaz. Itu ya. Sorfi sekarang. Al-Muyassar itu nanti kita ada kajian Sorfi. Al-Muyassarnya sudah selesai, alhamdulillah. Jadi kajian Sorfi saya sudah selesai dan nanti akan berlanjut. Ada dulu tulisan buku saya, ada mungkin di antara Bapak Ibu juga ada yang memiliki buku Sorfi itu. Nah, kalau ingin mengkaji buku itu, silakan bergabung di hari Selasa pagi ya. Iya. Pagi jam 7.30 sampai jam 9. Lalu ada kajian Mukhtarul Hadits An-Nabawiyah. Nah, itu juga silakan ini kajian hadits di hari Selasa siang. Siang ini belum diganti. Ya. Siang nanti ini akan, kalau ini kemarin malam ya, jadi akan kembali ke siang jam 13 sampai jam 14.30. Lalu ada ya insya Allah Quranic Journey ini belum mulai lagi setelah kemarin selesai, insya Allah nanti di bulan Mei akan mulai ini. Dan nanti ada satu program lagi yang sedang akan dipersiapkan, yaitu program ini gabungan programnya, jadi ada tilawah, ada tarjamah, ada tafsirnya, ada i'rab Al-Qur'annya, ada terjemah perkatanya dan terjemah ayatnya. Insya Allah nanti akan ini coba dikemas dari berbagai sudutnya, ya membacanya, memahami perkatanya, memahami kedudukannya yaitu i'rabnya, terjemahan lengkapnya, tafsirnya. Insya Allah nanti akan menyusul, akan ada program. Silakan bagi Bapak Ibu ada yang kesempatan nanti, Insya Allah kira-kira ancar-ancarnya itu di hari Kamis sore ya. Kamis sore nanti seperti ini nih. Dimulai jam sekitar 3:30 sampai dengan jam 5 sore insya Allah. Tetapi nanti kapan mulainya insya Allah akan diberitahukan, diinformasikan di grup kita. Saya kira itu
untuk informasi tentang kegiatan online Yashfa. Makasih Bunda Ambar. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya bisa mohon dipandu doa Qatmil Quran yang ke-40. Baik. Terima kasih. Bapak Ibu yang muliakan, sebelum mulai berdoa seperti biasa, kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membacakan Fatihah. Untuk siapa pertama untuk kita semuanya. Dengan Al-Fatihah yang kita baca, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk semua pekerjaan kita, tanggung jawab kita. Semoga Allah berikan itu keberkahan. Artinya keberkahan kebaikan yang langgeng. Juga Al-Fatihah kita sampaikan untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya, melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya. Dan Al-Fatihah juga untuk saudara kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, khusus tim manajemen dan jamaah Fathil Quran yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai penyakit. Semoga Allah SWT segera berikan kesembuhan yang sedang dirawat. Semoga segera dipulihkan, bisa kembali beraktivitas seperti semula. Yang mungkin di rumah, semoga Allah SWT berikan ketabahan di dalam menjalaninya. Dan harapan kita, doa kita, semoga setiap penyakit yang dideritanya menjadi pelipur, menjadi penghapus dari setiap dosa yang barangkali dahulu lupa bertobat kepada Allah, bermohon ampun kepada Allah. Jika itu tidak, maka semoga penyakit yang dideritanya menjadi penambah kebaikan-kebaikan dengan kesabaran yang dilakukannya. Dan juga Al-Fatihah untuk para donatur Yashfa yang dengan kerelaan hati menyisikan sebagian rezekinya untuk kegiatan Yashfa, pesantren Yashfa, anak-anak yatim di Yashfa. Semoga setiap nilai yang diberikan, setiap rupiah yang didonasikan, diinfakkan, disodakokan, kami mendoakan semoga itu berbalas kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, berbalas keberkahan dan kebaikan. Wabil khusus kepada Ibunda Lis Hamzah, kemudian kepada James Halwi, lalu kepada Pak Noviar Mahmud, lalu dengan Eva Fahrun Nuzul, lalu Bunda Erlinawati dalam berbagai transferannya, lalu dengan Bunda Wahyu Hardini, dengan Bunda Sri Puji Astuti, Ibu Yanti Widyaningsih, lalu dengan Bunda Ika Paramita Sari, lalu dengan Bapak Haji R. Sukoco, ini kita sebut dari bulan lalu sampai dengan Jumat setelah kita khatm Al-Quran sampai dengan hari ini, lalu dengan Bunda Adiani Safitri, dengan Bunda Siti Wahidah dalam beberapa atas perannya, Ibu Ivi Anggraini, lalu dengan Bunda Harsa Afsari, lalu dengan Bunda Farida, lalu dengan Bunda Harni Halim, Bunda Harni Halim, lalu dengan Ibu Ira Nastiti, Bunda Erda Rizkiati atas nama Ibu Siti Barkah, lalu Pak Fakhrudin, Pak Teguh Fakhrudin, lalu dengan Bu Yati Rakhyati, gitu, lalu dengan Ibu Entin Supriyatini, lalu dengan Bunda Neng Suryati, lalu dengan Ibu Bunda Huryati Humar, Bunda Sri Rusmawati, Pak Tarjani, lalu dengan ada Bunda Ambar Trimartini, Bunda Inong Yulianti, Bunda Nelti, lalu dengan Bunda Heriati, Bunda Tri Utami, Bunda Kinana dari Infak Sarfi, kelompok Sarfi, lalu dengan Bunda Esnaini, dan juga dari Jamaah Mukhtarul Hadits, lalu Bunda Muji Hartati, lalu dengan
Bunda Sri Indrawati, Bunda Entin, Ibu Sukarsi, dan Ibu Tin seperti ini. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang terlewat, ada yang tidak tercatat di transfer ini karena ini melalui bank. Ada Pak Haji Zainal Fanani dan Bunda Ida Farida. Mudah-mudahan setiap nilai yang ditransfer atau dikirimkan, semoga itu menjadi jariah bagi semuanya. Perlu kami informasikan pada bulan ini pesantren dengan dana yang ada ini terkumpul 48 juta, itu ada 10 juta untuk membuat lemari santri yatim, santri duafa. Lalu kami juga mencicil untuk pembebasan wakaf tanah, ya, tanah dan bangunan untuk pesantren yang masih di dalam proses pembebasan tanah dan bangunannya. Mudah-mudahan setiap yang dikirimkan menjadi jariah amal karena ini wakaf, mudah-mudahan langgeng dan berbalas kebaikan sampai dengan wafatnya kita semuanya. Bitilkan niyya wa ala kulli salihah wa ala hadith Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu muliakan, satukan hati kita, khusyukkan, bermohon kepada Allah di petang hari ini semoga menjadi saat yang dijabah dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Rahman, Ya Rahim, wahai Zat yang maha pengasih, wahai Zat yang maha mendengar, wahai Zat yang maha mengijabah, wahai Zat yang maha mengetahui segala apa yang ada dalam hati kami, yang zahir maupun yang batin, yang nyata dan tersembunyi. Kepadamu ya Allah kami bermohon, berdoa, bermohon ampunan atas segala dosa yang kami lakukan ya Allah. Sesungguhnya tiada zat yang maha mengampuni, yang dapat mengampuni segala dosa kami yang besar dan kecil, yang tersembunyi dan nyata, kecuali kepadamu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, kami menyadari bahwa tidak ada dalam hati kami sesuatu yang kami jadikan selainmu sebagai tujuan daripada ibadah kami. Kami mentuluskan, mengikhlaskan ibadah kami, sholat kami, puasa kami, tilawah kami, sedekah kami, dan semua amalan kami ya Allah. Hanyalah kepadamu ya Rahman, Ya Rahim. Bila ada ya Allah dalam hati kami secetah niatan, sedikit niatan yang selain darimu ya Allah, maka ampunilah atas segala ketidakmampuan hati kami untuk mengikhlaskan tulus dan semuanya kepadamu ya Allah. Ada sungguhnya karena kelemahan hati kami di dalam mengelola hati kami untuk semuanya hanya kepadamu ya Allah. Kelemahan hati kami jangan engkau adab, jangan engkau turunkan murkamu kepada kami karena ketidakmampuan hati kami ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan tilawatil Qur'an. Wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an. Ya Allah, perindah akhlak kami, sikap perilaku kami dengan kemuliaan Al-Qur'an. Wa hassin a'malana bidzikril Qur'an. Ya Allah, perindahlah amalan kami dengan karena kami membaca Al-Qur'an. Wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an. Cerahkanlah wajah kami karena keberkahan Al-Qur'an. Wa nawwir abdanana bi nuril Qur'an. Bercahayakanlah tubuh dan badan kami karena cahaya Al-Qur'an-Mu ya Allah.
Wa najjina minan nar bi karamatil Quran. Ya Allah, selamatkan kami dan keluarga kami, ya Allah, dari api neraka karena kemuliaan Al-Quran. Wa adkhilnal jannata bi syafaatil Quran. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu dan keluarga kami, ya Allah. Anak-anak cucu kami, ya Allah, bi syafaatil Quran karena syafaat Al-Quran. Allah maj'al Quran lana fid dunya qarina, ya Allah, jadikan Al-Quran yang kami baca meski kami terbatas dalam membacanya. Keliru kadang kami membacanya. Mungkin kami tidak paham membacanya, ya Allah. Jadikan Al-Quran yang kami baca itu di dunia kami sebagai teman. Wa fil qabri mu'nisa, ya Allah, di dalam kuburan kami kelak menjadi sesuatu yang membahagiakan dan menyenangkan dalam kesendirian kami, ya Allah. Wa fil qiyamati syafi'a, ya kiamat nanti ia menjadi penolong kami, ya Allah. Allah manfa'na warfa'na bil Qur'anil azim. Ya Allah, angkat kami, derajat kami karena Al-Quran yang agung ini, ya Allah. Wahdina wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim. Berkahi dan beri petunjuk kami, ya Allah, dengan ayat-ayat yang kami baca. Wa taqabbal minna qira'atal Qur'ani wa khatmil Qur'ani wa du'ana ya Rabba ya Maulana innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah bacaan Quran kami, tilawah kami, tadabur kami, khatmil Quran kami, doa kami, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Maulana, wahai pelindung kami, innaka antas samiul alim, karena sungguhnya Engkau maha mendengar, maha mengetahui keadaan kami. Allah marzuqna bi kulli harfi minal Qur'ani halawah, ya Allah, berikan rezeki kepada kami, anugerahkan kepada kami setiap huruf dari Al-Quran yang kami baca menjadi halawah, menjadi indah dalam hidup kami. Wa bi kulli kalimatin minal Qur'ani karamah, dan setiap kalimat yang kami baca dari Al-Quran menjadi karamah, kemuliaan bagi kami. Wa bi kulli ayatin minal Qur'ani ulfah, dan setiap ayat yang kami baca dari Al-Quran menjadi pelembut hati kami, ya Allah. Wa bi kulli suratin minal Qur'ani surura, ya Allah, jadikan setiap surat demi surat yang kami baca dalam Al-Qur'anmu dan firmanmu, kalammu, ya Allah, sebagai surura, pembahagia kami dunia dan akhirat kami. Wa bi kulli juz'in minal Qur'ani jaza, ya Allah, gantilah setiap juz yang kami baca, balaslah setiap juz yang kami tilawahkan itu, ya Allah, balasan hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang mampu. Hanya Engkau yang dapat membalasnya, ya Allah. Wa bi kulli rub'in minal Qur'ani rahah. Setiap rubu Al-Quran yang kami baca menjadi rawahah, menjadi penegar dari hati kami, menjadi pelapang hati kami, ya Allah. Wa bi kulli nisfin minal Qur'ani ni'mah. Setiap nisfun yang kami baca Al-Quran pertengahannya menjadi nikmat. Nikmat dalam hidup kami, nikmat bagi keluarga kami, nikmat bagi hati kami, ya Allah. Wa bi kulli thuluthi minal Qur'ani sabata, ya Allah. Jadikanlah setiap thuluth, setiap pertigaan surah yang kami baca, setiap pertigaan juz yang kami baca menjadi peneguh hati kami, ya Allah. Allahumma rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menyadari benar-benar bahwa kami kadang berbuat zalim atas diri kami, ya Allah. Ucapan ada yang kadang-kadang melewati batas kewajarannya. Mulut kami kadang-kadang mengucapkan hal-hal yang tidak layak ketika kami ucapkan. Kadang kami laknat demi laknat kami ucapkan, ya Allah. Ampuni setiap ucapan-ucapan yang kami langsung dan kami ucapkan, dan itu mendatangkan amarah-Mu, ya Allah. Mungkin keluar dari mulut kami dusta, maka ampuni atas kekurangan dan kelemahan kami, ya Allah. Ampuni setiap dosa dari mata kami, ya Allah, yang tidak terjaga atas apa-apa yang Kau larang. Dari setiap langkah kaki kami ke tempat yang Kau enggak ridhoi, ya Allah. Dan setiap gerakan tangan yang mungkin mendatangkan murka dan kezaliman kepada orang lain, ya Allah. Ampuni setiap kesalahan kami, ya Allah. Jangan Kau biarkan kesalahan itu membawa kami pada azab-Mu, menerima azab-Mu. Dan jangan sampai kesalahan itu, ya Allah, Kau biarkan sampai akhir hayat kami, ya Allah. Jadikan akhir hayat kami kelak, ya Allah, terbebas dari segala dosa dengan ampunan dan taubat-Mu, ya Rahman, ya Rahim, ya Tawwab, ya Ghaffar. Ya Allah, jadikanlah kelak di akhir hayat kami dan orang tua kami yang masih hidup ini, ya Allah, anak-anak kami, saudara kami, ya Allah, adalah hamba-hamba-Mu yang mampu melafadzkan la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Mampukan lisan kami, lidah kami mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kami, ya Allah. Bukankah Rasulmu menjanjikan siapa yang akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu adalah harapan, kerinduan kami, ya Allah. Keindahan yang kami harapkan dan rindukan. Jadi setiap ibadah yang kami lakukan ini yang Kau akan balas, tetapi akhir hidup kami, ya Allah, Kau jadikan akhir hidup kami dimanapun tempat kami berada kelak, ya Allah. Kapanpun kami Kau cabut nyawanya, ya Allah, maka pastikan, ya Allah, di akhir hayat itu adalah orang dan hamba-hambamu yang mampu melafazkan la ilaha illallah. Jadikan kami hamba-hamba yang akhir hayatnya adalah husnul khatimah. Dan jauhkan kami, ya Allah, keluarga kami, ya Allah, orang-orang yang kami cintai, ya Allah, saudara-saudara kami yang ada dalam majelis ini, ya Allah, jauhkan kami dan mereka, ya Allah, dari su'ul khatimah, akhir hidup yang buruk, ya Allah. Rabbana, di saat ini, ya Allah, kami bersama orang-orang yang menyediakan waktunya, kesempatannya, hatinya untuk hadir mentadaburi Al-Quran, bersama-sama mengkhatamkan Al-Quran, ingin menyampaikan doa dan harapan kepadamu, ya Allah, dari hati yang tulus. Maka terimalah doa kami dan mereka semuanya, ya Allah. Hadirin jamaah kami muliakan, sampaikan doa terbaik kita di petang hari ini. Semoga Allah SWT mengijabah doa kita. Silakan. Allah. Amin. Amin ya mujib as-sa'ilin. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيرة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا، وبكل حرف ألفا ألفا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Doanya Pak Ustadz yang sangat lengkap. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Awas Kakak. Alhamdulillahirrabbilalamin, seluruh rangkaian acara dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita, Bapak Dr. Haji Nasruddin Khalid MAG, dan terima kasih kepada para petugas Ustazah dan Ustadz, dan Bapak Ibu semua yang telah hadir di acara pada sore hari ini. Saya atas nama pribadi dan atas nama YASPA, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama di seluruh Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih.
Ya, pamit. Assalamualaikum. Bu Ambar, sehat selalu. Waalaikumsalam. Tahun Pak Ustaz. Bu Ambar. Selalu juga. Semua Benar, tugas dari Ustaz. Jasper. Assalamualaikum, sehat selalu. Terima kasih Amin. Waalaikumsalam. atas ilmu yang telah Waalaikumsalam. diberikan kepada kami. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Bapak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah, monggo. Iya. Kami pamit ya Bu Ambar. Ini Bunda Rina, Bapak Ibu semua, alhamdulillah. Oh, ada Ustadz Budi, alhamdulillah hadir, ahlan. Pamit Lama ya nggak? Pak Ustadz. Iya. Makasih Monggo Bunda Siti Wahid dan Ibu semuanya, monggo Insya Allah kita ketemu di kegiatan-kegiatan berikutnya ya. Amin. Pada sehat, walafiat. Amin. Izin Pak Ustaz, Bu Ambar. Izin Pak Ustaz. Bu Ambar. Terima kasih. Ibu semua. Terima kasih Bu Ambar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. Ambar. Terima Ya, kasih. terima kasih ya, Bu Mariam ya. wabarakatuh. Gini Pak Sukoco. Monggo Bunda Tin dan sebagainya. Ini di sini hujan tadi, hujan deras katanya agak berisik kemana Bapak ya. Mohon maaf ya. Alhamdulillah nggak terganggu, Ustaz. Enggak ya, nggak terganggu ya. Ini hujan di sini. Jelas. Bagus. Bagus suaranya. Gitu ya. Alhamdulillah. Pak Joko dan Ibu sehat ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak Ustaz. sehat.